Jadi menyikapi beberapa hari perdagangan ya. Jadi menyikapi beberapa hari perdagangan, pasar sangat fluktuatif dan belum bisa ditentukan ya trennya mau kemana. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membuat tren ya, membuat tren atau membuat proyeksi dari sebuah pergerakan IHSG ya, spesial untuk subscriber saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Jadi menyikapi beberapa hari perdagangan ya. Jadi menyikapi beberapa hari perdagangan, pasar sangat fluktuatif dan belum bisa ditentukan ya trennya mau kemana. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membuat tren ya, membuat tren atau membuat proyeksi dari sebuah pergerakan IHSG ya, spesial untuk subscriber saya ya, follower saya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Kalau posisinya teman-teman itu belum mempunyai barang ya, lebih baik untuk menahan diri dulu ya. Ini adalah tren atau garis baru, tren baru dari IHSG ya. Jadi dalam waktu dekat di sini ya, IHSG ini dia harus koreksi ke garis support sini dulu teman-teman ya, di sekitar berapa ini, 4.900 atau di sekitar 5.000-an ya. Jadi nanti pada saat kan ya, ini garis 3 ini sudah dari kemarin ya, beberapa video saya sudah saya menerangkan garis 1, 2, 3 ya. Itu. Jadi di sini ada garis 1. Kemarin sudah diproyeksi bahwa sebelum waktu tanggal ini ya, video saya yang tanggal 10 ini saya sudah membuat proyeksi bahwa IHSG akan menyentuh garis ini kemudian mantul, dan alhamdulillah proyeksi itu benar. IHSG di sini di tanggal 11 itu nyentuh garis ini dan kemudian mantul dalam 2 hari ya. Kemudian pantulan yang kedua ini membuat pasar itu sedikit optimis. Jadi bagi pemula biasanya sudah langsung was-was, apalagi di grup itu banyak yang berkomentar, berspekulasi ya, mengarahkan beli, mengarahkan sikat, HK dan sebagainya. Jadi memang pola IHSG atau pola pergerakan di pasar saham itu selalu naik turun ya, selalu naik turun. Kenapa 2 hari ini bullnya sangat kuat? Karena beberapa hari sudah mengalami penurunan ya. Nah, nanti IHSG ini akan koreksi menguji garis support di sini teman-teman ya. Menguji garis support di sini di sekitar 5.000-an ya, 4.900 sampai dengan 5.000-an. Jadi silahkan nanti siap-siap ya, dimonitoring terus beberapa saham yang sudah menjadi favorit rekan-rekan ya. Itu nanti pada saat IHSG nyentuh garis ini silahkan open posisi ya. Kalau nanti IHSG ternyata itu jebol ke sini ya, segera cut loss saja atau silahkan AVG down di sini, karena biasanya dia juga akan membentuk yang namanya double bottom gitu ya. Jadi proyeksi IHSG dia akan menyentuh ke 5.000-an dulu ya. Proyeksi IHSG akan menyentuh ke 5.000-an dulu di sini, daerah sini teman-teman ya, 5.000-an, 4.950 lah ya, 4.950-an sampai dengan ya sekitar itulah, 4.940-an sekian, pokoknya sekitar itu. Pokoknya ini, lihat ini garis ini ya, garis ini nanti akan menyentuh garis ini, mendekati garis ini, kemudian dia akan naik lagi gitu ya. Cuman kalau dilihat dari pergerakan penurunan ini
ekor-ekornya cenderung nggak ada ya, jadi ada kemungkinan beberapa hari ini akan turun ya, seperti itu. Kemudian saya tegaskan kembali lagi ya, jadi untuk yang belum punya posisi saat ini boleh masuk, tapi hanya di saham-saham yang mempunyai yield dividen di atas 8% atau sesuai selera deh ya, sesuai selera berapa teman-teman yang bisa ditoleransi atau bisa diterima. Kalau teman-teman dividen 4% cukup ya silahkan cari saham-saham yang mempunyai pola dividen rate-nya itu selama 5 tahun itu 4% gitu ya. Jadi intinya pada saat kondisi-kondisi seperti ini lebih baik mengumpulkan beberapa saham yang mempunyai yield dividen paling tinggi gitu ya. Nah, nanti apakah dengan pasar seperti ini itu tidak bisa membeli saham? Ya sebenarnya bisa saja ya, sebenarnya bisa saja. Di sini saya sudah mengumpulkan beberapa saham ya sebenarnya. Nanti akan saya perlihatkan. Bisa kalau teman-teman nanti untuk sekitar cari 2% atau 3% dalam 1 sampai 5 hari mungkin bisa kalau IHSG penurunannya moderat seperti ini ya. Artinya enggak begitu ekstrim seperti ini gitu. Ya, jadi IHSG akan mengalami koreksi dulu sampai dengan 4.940 sampai dengan 4.950-an sekitar itu ya. Jadi video ini saya buat di tanggal 16 teman-teman ya, hari Rabu ya. Masih ada perdagangan 2 hari lagi. Kemudian kita coba cek saham apa sih sebenarnya yang menjadi, nah ini teman-teman yang menjadi whitelist saya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 saham teman-teman ya. Ada SCMA, Dimas, RALS, Antam, TCPI. Ini hanya Dimas yang menurut saya secara dividen itu bagus ya. Ini Dimas ini memang saya beli untuk dividen ya, bukan untuk capital gain dalam waktu dekat gitu. Nah, nanti lihat pergerakan dalam 2 hari ini. Ini boleh masuk sekarang teman-teman ya. Ini boleh masuk sekarang sambil diamati apakah mampu. Ini kan IHSG minusnya kan hampir 1% ya. Jadi harga ini masih bertahan di sini. Ya. Harga masih bertahan di sini. Jadi nanti kalau dia ini IHSG ini turun sampai ke sini, lihat kursor saya, IHSG ini turun sampai sini, ada kemungkinan kalau ini mampu bertahan ini akan cepat naik duluan gitu ya. Jadi silahkan ada SCMA, Dimas, RALS, Antam ya. Ini harganya 1155, 222, 575, 795 dan 4790. Sebenarnya Antam ini saya sudah beli kemarin teman-teman ya. 795 ya. Cuman sudah saya cut loss lagi karena saya nggak mau beresiko ya. Saya cut loss di 800 waktu itu ya, saya jual di 800. Jadi ya cuma balik modal aja, rugi di fee gitu, fee broker. Gitu ya teman-teman. Jadi dalam beberapa hari ini harus lebih sabar dulu, biar saja IHSG mengalami koreksinya dan membentuk polanya gitu ya. Jadi dia akan koreksi terus sampai di sekitaran sini mungkin teman-teman ya, sekitaran sini 4.940-an lah ya, sekitar pokoknya kurang lebih segitu gitu. Begitu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Jadi begini, di saham itu nggak harus setiap hari itu melakukan transaksi beli dan jual saham, tidak harus seperti itu. Jangan memaksakan diri. Kalau memang pasar lagi tidak bersahabat, ya sudah, amankan posisi, amankan profit, amankan cash gitu ya. Amankan cash sambil dilihat, diprediksi, diestimasi, diyakini kira-kira IHSG ini titik-titik supportnya di mana. Makanya kemarin itu sudah saya buatkan beberapa titik support ya, ada 3 titik support. Titik support pertama valid teman-teman ya. Jadi harga begitu nyentuh titik support pertama dia langsung mantul gitu. Skenario nya kalau dia jebol dia akan mantul di support kedua dan begitu seterusnya ya. Ini support IHSG sudah saya buat di sini. Ini adalah
trendline yang baru ya. Harapannya bisa memberikan sedikit pencerahan bagi yang pemula ya. Jadi nggak harus memaksakan diri untuk selalu beli dan jual saham di hari yang sama ya. Gitu teman-teman. Oke, mungkin itu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.